Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabar semuanya pagi ini? Dahsyat luar biasa. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini di seluruh dunia kita merayakan, atau semua umat Kristiani merayakan hari Jumat Agung. Ada apa dengan Jumat Agung, Bapak Ibu? Ada apa dengan Jumat Agung? Hari apa, Pak? Hari penyelamatan. Bapak Ibu yang lain, ada apa dengan Jumat Agung? Pokoknya hari Jumat lah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini gereja-gereja Tuhan yang menyembah Yesus Kristus Tuhan merayakan hari Jumat Agung. Dikatakan hari Jumat Agung karena hari Jumat adalah hari di mana peristiwa agung terjadi. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia mati bukan karena dia melakukan kesalahan. Dia mati bukan karena dia penjahat. Justru dia mati untuk para penjahat-penjahat. Siapa penjahat-penjahat itu, Bapak Ibu? Gak usah tunjuk orang-orang Israel sana. Saya dengan Bapak Ibu penjahat-penjahat itu dulu. Tapi sekarang kita justru melayani para penjahat-penjahat. Amin. Memberitakan Injil untuk para penjahat-penjahat, supaya para penjahat-penjahat yang ada, mereka semua diselamatkan oleh Tuhan sama seperti kita. Salah satu penjahat yang sedang berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya tahu di sini banyak penjahat-penjahat. Yang mengaku penjahat justru penjahat yang paling hebat, tetapi sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya. Jadi Tuhan kita yang kita sembah tidak mati di kayu salib. Bingung kan Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu adalah manusianya, Bapak Ibu. Itu sebabnya orang-orang di seberang seringkali mengatakan orang Kristen itu gila. Kenapa mereka harus menyembah kepada kenapa Tuhan mereka mati di kayu salib? Bapak Ibu Saudara, pikiran kita juga harus cerdas. Dalam arti, ingat bahwa Tuhan tidak pernah bisa matikan di kayu salib karena dia adalah Allah. Tetapi yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya. Allah yang telah menjadi manusia, atau dalam kitab Filipi di situ dikatakan dia dalam rupa manusia, Bapak Ibu. Kemanusiaan Yesus itulah yang mati di kayu salib. Tetapi Allah tidak pernah mati di kayu salib. Itu sebabnya siapapun yang mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu mati di kayu salib, no, itu salah besar, bro. Allahnya orang Kristen tidak pernah mati di kayu salib. Tetapi ketika dia menjadi manusia, untuk menebus segala dosa manusia, dia harus mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan pelan Bapak Ibu, tapi dengan suara yang jelas ya. Semua sudah sarapan bukan? Kalau sudah sarapan pasti suaranya jelas. Puji Tuhan. Semua sudah dapat amin? Amin. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Apabila kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berberkat dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini saya memberi judul dari khotbah yang saya sampaikan adalah Yesus mati untuk kita. Mari kita ucapkan sama-sama. Yesus mati untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus mati untuk kita. Boleh beritahukan kepada sebelah kiri sebelah kanan, Yesus mati untuk kita. Yesus mati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus mati untuk kita. Gak usah pikir penjahat-penjahat yang ada di sana. Gak usah pikir mengenai penjahat-penjahat yang ada di sana sini. Di sini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus mati untuk kita. Di ayat 6 di situ dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kita semua tergolong orang-orang yang durhaka, tergolong sebagai orang-orang yang layak untuk dihukum dan dibinasakan di dalam neraka. Karena apa? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah golongan penjahat-penjahat yang layak untuk dihukum. Karena hukuman orang-orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, penjahat-penjahat itu harus disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini ditegaskan bahwa Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Ya, tidak mungkin ada orang yang mau mati untuk orang yang baik, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau berani mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mati bukan karena dia mau mati untuk orang yang baik, tetapi dia mati untuk para penjahat, untuk para pemberontak-pemberontak, untuk orang-orang berdosa pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, melalui iman kita kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, Yesus telah mengambil alih kematian kita yang seharusnya kita yang digantung di kayu salib, seharusnya yang kita yang dihukum di dalam neraka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus telah mengambil alih hukuman itu, dan kita semua mengalami pembebasan dari Tuhan. Yesaya 53 ayat 3-5 di situ dikatakan begini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya atau kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini merupakan sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun, Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Alkitab kita itu luar biasa.
menggenapi apa yang dinubuatkan Bapak Ibu Saudara. Belum ada kitab suci yang seperti kitab suci yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Apa yang dicatat di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, semuanya digenapi oleh Tuhan. Semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan inilah yang disebut sebagai firman Allah. Karena semua yang dicatat di dalamnya, semuanya digenapi oleh Tuhan. Jadi Alkitab kita ini adalah firman Allah Bapak Ibu. Amin. Itu sebabnya kita harus membaca firman Allah. Jadi di sini Nabi Yesaya menegaskan bahwa bagi kita, karena penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Lambungnya ditompaki dengan tombak yang tajam Bapak Ibu, oleh prajurit-prajurit Yahudi pada waktu itu, orang Romawi pada waktu itu. Ditombak dia punya lambung sehingga mengeluarkan darah. Setelah darah keluar, air semua keluar dari dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa darah yang ada dalam tubuh Yesus pada waktu itu dikuras habis Bapak Ibu, keluar habis. Sehingga yang tersisa setelah darah habis, keluar air Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus Kristus merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Allah sangat mengasihi manusia. Karena apa Bapak Ibu? Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian, di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada kemiripan antara Allah dengan manusia Bapak Ibu Saudara. Memiliki kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh Allah di dalam diri manusia. Manusia memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan ciptaan yang lain yang diciptakan oleh Allah. Manusia ciptaan yang tertinggi, ciptaan yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Artinya semua manusia yang hidup di dalam dosa, hidup di bawah kuasa dosa, pasti mati masuk neraka. Pasti mengalami penghukuman kekal di dalam neraka Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, atas dasar itulah Allah melihat bahwa manusia harus diselamatkan. Manusia harus diselamatkan dari penghukuman kekal di dalam neraka. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Allah yang Maha Tinggi itu dia menjelma menjadi manusia dalam wujud manusia Bapak Ibu, yang namanya Yesus Kristus. Iya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus menjadi korban yang sempurna untuk menjadi jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Karena kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, setiap orang-orang Israel yang melakukan dosa, mereka harus mengambil seekor domba atau kambing, menyembelih kambing itu, menyembelih domba itu supaya apa? Supaya melalui kambing itu atau domba yang disembelihkan itu Bapak Ibu Saudara, mereka diperdamaikan dengan Allah, sehingga hidup mereka berkenan kepada Allah. Pada waktu mereka melakukan dosa dan membuat korban penebus salah Bapak Ibu Saudara, atau korban pengampunan dosa, orang yang berdosa itu di hadapan imam-imam Bapak Ibu Saudara, mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala korban itu atau domba atau kambing Bapak Ibu. Nah, pada waktu mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala domba atau kambing Bapak Ibu Saudara, memang bukan berarti mau mengalihkan dosa-dosa mereka kepada kambing atau domba itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
ini menunjukkan sebuah penyerahan seluruh dosa mereka kepada Tuhan, sehingga melalui korban yang mereka lakukan melalui kambing atau domba itu, mereka diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sekarang, kita tidak perlu lagi mengorbankan kambing. Ya, cukup untuk orang-orang di luar sana aja mengorbankan kambing dalam bulan tertentu, dan kambing sudah disiapkan oleh Pak Ase. Tidak apa-apa, bagus juga dengan itu. Bapak Ibu juga pelihara kambing dari Pak Ase, silakan kerjasama. Untuk apa? Mempersiapkan kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan itu nanti. Tapi Bapak Ibu nggak perlu bunuh kambing. Untuk apa? Untuk membuat korban pendamaian dengan Tuhan. Yesus, cukup Yesus saja yang telah mati untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu bunuh kambing lagi. Tapi kalau misalnya mau pelihara kambing, kerjasama dengan Pak Ase, silakan saja. Untuk saudara-saudara kita nanti yang merayakan hari korban mereka beberapa waktu ke depan, Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kematian Yesus Kristus itu merupakan demonstrasi terbesar kasih Allah kepada manusia, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kasih Allah itu luar biasa. Itu sebabnya ayat yang paling favorit, paling terkenal di dalam waktu Natal ya Bapak Ibu, Yohanes 3:16. Boleh kita ucapkan sama-sama? 1, 2, 3. Karena begitu besar dunia ini, sehingga ia memenangkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak bisa mengalami. Amin. Luar biasa. Kedengaran suaranya Bapak Ibu. Betul-betul gestia banget. Hafal tuh ayat tuh. Ya, karena biasanya bulan Natal aja, bulan Desember baru orang hafal ayat itu. Tapi Bapak Ibu, selepas dari Desember pun masih bisa menghafal ayat itu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa Bapak Ibu? Setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang Bapak Ibu. Bukan hanya orang Gestia saja, bukan hanya orang China saja, bukan hanya orang Dayak saja, bukan hanya orang Jawa saja, bukan hanya orang Timur saja, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya kita. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Walaupun di dunia ini Bapak Ibu banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah-masalah yang belum terselesaikan, tetapi ingatlah Bapak Ibu memiliki pengharapan yang luar biasa di akhir daripada seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini. Salah satu dan satu-satunya ketakutan terbesar yang ditakutkan oleh manusia Bapak Ibu Saudara tentang kepastian hidup mereka di akhirat nanti. Banyak orang yang tidak memiliki kepastian. Mereka masih mengatakan insya Allah saya akan mati masuk surga. Bapak Ibu Saudara, tapi orang yang percaya, kita berani mengatakan bahwa saya percaya saya akan mati masuk surga. Kemarin saya menginjili seorang ibu, 2 orang ibu Bapak Ibu Saudara. Saya menginjili mereka. Saya tanya bagaimana puasanya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Pak. Saya bilang wah saya senang lihat ibu puasa, itu hebat. Saya tanya Bu, kalau ibu puasa kira-kira apa yang ibu inginkan ya? Ya pengen supaya jadi seperti bayi lagi, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Oh bagus itu Bu, jadi bayi lagi, luar biasa ya. Berarti ibu udah tua lagi lah, jadi bayi lagi. Bukan begitu. Lalu saya tanya, Bu, bagaimana menurut ibu? Setiap hari kita ini melakukan dosa kan Bu? Dosa dengan mata kita, dosa dengan telinga kita, dosa dengan pikiran kita, dosa dengan perasaan kita, dosa dengan hati kita, dosa dengan tangan kita dan sebagainya. Bagaimana ibu menyelesaikan semua hutang dosa itu supaya ibu bisa selamat masuk surga, hidup-hidup berkenan kepada Allah di surga, dan ibu menerima pengampunan dosa dari Allah di surga? Di situ dia bingung, Bapak Ibu.
Hanya Allah yang tahu. Di situ saya pernah ceritakan Injil. Saya bilang menurut apa yang saya percayai, yang saya imani, Allah di surga sudah menyediakan jalan keselamatan dan jalan pengampunan dosa bagi manusia. Saya tanya, ibu pernah dengar nama Isa Al-Masih? Bapak ibu saudara, dia rupanya ngerti tentang jalan cerita itu di dalam kitab suci mereka. Memudahkan saya untuk menceritakan Injil kepada dia. Luar biasa Bapak ibu. Jadi Bapak saudara, ingat bahwa tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita. Harus memiliki keyakinan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Sebaik apapun yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ya. Karena Bapak Ibu saudara, ingat dua macam dosa. Ada dosa warisan. Dosa warisan itu adalah dosa yang kita wariskan, kita mendapat warisan itu dari dosa Adam dan Hawa. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa karena perbuatan kita, Bapak Ibu saudara. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hutang dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu sudah diselesaikan, sudah ditebus di dalam melalui kematian Yesus di kayu salib, Bapak Ibu saudara. Ya. Tetapi sebaik apapun seseorang melakukan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia belum menerima anugerah keselamatan dari Allah, dia masih tetap disebut sebagai orang berdosa. Nah, saya tanya, kalau harimau tidak menerkam kambing, apakah dia disebut binatang buas atau tidak? Dia masih tidur ini, dia akan menerkam kambing. Dia baik-baik saja. Apakah dia tetap disebut binatang buas atau binatang seperti domba juga, yang manis-manis? Gimana menurut Bapak Ibu? Tetap binatang buas kan Bapak Ibu? Mau dia terkam kambing atau tidak, dia tetap disebut sebagai binatang buas. Demikian juga di dalam kehidupan manusia. Sebaik apapun manusia Bapak Ibu, tetap dia orang berdosa. Tetapi ketika manusia telah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dia telah berubah dari orang berdosa menjadi orang yang telah ditebus dari segala dosa yang telah dilakukan. Itu sebabnya Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang benar. Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita yang baik, tetapi iman kita kepada Yesus yang membenarkan kita. Darah Yesus yang tercurah dari kayu salib itulah yang membenarkan kita, Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukankah itu kabar baik buat kita? Amin. Apalagi kita hari-hari jatuh bangun di dalam dosa. Mungkin karena sering nyanyi lagu dangdutnya Inul siapa itu namanya ya? Inul kan siapa yang nyanyi itu Jos? Jatuh bangun aku mengejar Joshua. Jadi Bapak Ibu saudara, kita punya Tuhan yang hebat yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu saudara, kematian Yesus Kristus membenarkan kita melalui darahnya. Perhatikan ayat 9 bagian A, di situ dikatakan begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, kita telah dibenarkan melalui darahnya. Kalau kita kembali ke perjanjian lama Bapak Ibu, pada waktu orang-orang Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Ingat Bapak Ibu saudara, ada Paskah orang Yahudi, ada juga Paskah orang Kristen. Paskah orang Yahudi itu adalah peristiwa pembebasan orang-orang Israel ya. Pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Melalui apa? Melalui korban anak domba pada waktu itu. Anak domba itu disembelih, darahnya tercurah, kemudian dioleskan di ambang pintu dan di tiang pintu orang-orang Israel, sehingga apa Bapak Ibu? Begitu malaikat maut datang mematikan anak-anak sulung orang-orang di Mesir Bapak Ibu saudara, ketika mereka lewat di depan di rumah orang Israel, mereka
malaikat maut itu lihat darah, sehingga orang-orang yang ada tanda darah di pintunya Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami keselamatan dari apa? Dari kematian Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kematian Yesus yang mencurahkan darahnya dari tubuhnya Bapak Ibu Saudara telah menyelamatkan kita. Darah Yesus itu telah memberikan perlindungan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kalau darah anak domba yang disembelih oleh orang-orang Israel pada waktu pembebasan dari Mesir Bapak Ibu Saudara, itu menjadi tanda bahwa orang-orang yang ada dalam rumah ini adalah milik saya, milik Allah, bukan milik malaikat-malaikat maut. Dan orang-orang dalam rumah ini, mereka tidak layak untuk mati. Begitu juga dengan kita dan dengan darah Yesus Bapak Ibu. Darah Yesus memberitahukan kepada setan-setan, roh-roh jahat, kutuk, kemudian kematian apa segala macam, memberitahukan kepada mereka, kepada iblis, bahwa semua orang yang ada tanda darah Yesus itu adalah milik Allah, tidak boleh disentuh oleh iblis. Maut tidak berkuasa atas orang-orang yang memiliki tanda darah Yesus. Kutuk tidak berkuasa atas mereka yang memiliki tanda darah Yesus. Itu sebabnya Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara dengan saya, ingat bahwa melalui tanda darah Yesus di dalam diri kita, maut tidak berkuasa atas kita, iblis tidak berkuasa atas kita, kutuk tidak berkuasa atas kita. Melalui darah Yesus yang tercurah dari tubuhnya dan memberi tanda kepada semua orang yang percaya kepadanya, berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu akan mengalir sampai kepada kita. Jadi Bapak Saudara, betapa besar, dahsyat dan ajaib pengorbanan, kematian dan pencurahan darah Yesus dari tubuhnya di kayu salib Bapak Saudara. Melalui darahnya dosa-dosa kita dibasuh, disucikan dan dikuduskan. Di dalam kitab Ibrani di situ dikatakan tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Jadi Bapak Saudara, itu sebab bukan berarti kita bebas melakukan dosa, karena Yesus sudah mati mengampuni, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bukan Bapak Ibu. Justru ketika kita sudah menerima pengampunan dosa, kita justru takut untuk melakukan dosa. Ya. Kemudian Bapak Saudara, di ayat 9b di situ dikatakan apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus pasti diselamatkan dari murka Allah Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Murka Allah itu ditujukan kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang belum mengalami penebusan dari dosanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua orang-orang yang percaya kepada Yesus berarti sudah menerima penebusan dosa melalui darah Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita di sini dikatakan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu yang akan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang menolak anugerah dari Allah, mereka akan dihukum mati masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Yesus, yang sudah menerima percikan darah Yesus yang tercurah dari tubuhnya di kayu salib, di sini dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi ada yang bilang masuk surga ke aku nanti ya. Aku ini kan orang berdosa. Ada yang sering begitu Bapak Ibu? Adakah di sini yang sering ngomong begitu? Aku ini orang berdosa, tidak layak aku masuk surga. Adakah yang ngomong begitu Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Berhenti berbicara seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu betul-betul percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, segala dosa-dosa yang pernah kau lakukan sudah ditanggung di dalam Yesus.
Dan Alkitab mengatakan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 di situ dikatakan, sebab jikalau kita waktu masih seteru diperdamaikannya dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya. Jadi Bapak Saudara, istilah anaknya ini bukan berarti anaknya orang Kristen itu beranak seperti kata orang-orang di seberang. Allah orang Kristen itu beranak, sehingga orang-orang Kristen iya ya, kalau gitu mualaf aja lah. Beko namanya itu. Ya, itu beko, orang paling bodoh di dunia. Istilah beranak itu Bapak Saudara bukan berarti Allahnya orang Kristen itu beranak. Itu hanya sebuah istilah Bapak Ibu. Ya, itu hanya sebuah istilah. Sama seperti anak kunci. Apakah kunci itu pernah beranak? Kunci di mana yang pernah beranak di sini? Sama seperti istilah anak tangga. Apakah tangga pernah punya anak? Ini menunjukkan satu kesatuan Bapak Ibu. Tangga dengan anak tangga, kunci dengan anak kunci, ini menunjukkan satu kesatuan. Si baby aja amin kan itu. Luar biasa. Terima kasih ya Naya. Tuhan memberkatimu. Jadi Bapak Saudara, di sini dikatakan bahwa sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya itu Yesus Kristus. Kita menjadi seteru karena dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat Allah muak melihat manusia. Ya. Nah, dosa membuat Allah murka terhadap manusia. Tetapi Yesus telah menanggung semua itu Bapak Ibu Saudara. Melalui kematiannya kita diperdamaikan dengan Allah. Kemudian ini yang paling terakhir Bapak Ibu. Saya janji ini terakhir sudah ini. Di ayat 10 bagian B di situ dikatakan begini. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika kita sudah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus di kayu salib, firman Tuhan berjanji kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita akan pasti diselamatkan masuk surga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya yang dapat berbicara seperti itu Bapak Saudara hanya Yesus. Tidak ada nabi atau rasul dimanapun di muka bumi ini atau yang sebelumnya ada sejak dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Tidak ada satupun manusia yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang dia berasal dari surga. Dia dari surga Bapak Ibu. Dia yang punya surga. Itu sebabnya dia berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ya, banyak memang orang calo-calo di dunia ini Bapak Ibu. Ya, menawarkan surga, tapi dia sendiri belum pernah ke surga. Belum tentu juga dia masuk surga Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur memiliki Allah seperti Yesus. Dia yang menjamin, memastikan keselamatan kita Bapak Ibu. Semua orang yang percaya kepada Yesus dijamin pasti masuk surga. Amin. Semua orang yang percaya kepada Yesus dijamin pasti menerima keselamatan dari murka Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya serahkan hidup Bapak Ibu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyadari tentang nilai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang luar biasa oleh karena kematian Yesus di kayu salib, maka tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang malas beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita menjadi orang Kristen yang menolak untuk melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berbicara ragu terhadap kuasa Allah.
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah yakin bahwa saya memiliki kepastian di bumi dan di surga. Kapanpun saya dipanggil oleh Tuhan, masuk rumah masa depan ukuran 2x1, saya percaya saya akan mati masuk surga. Amin. Amin. Jangan sampai seperti orang yang susah memati. Sudah rata itu monitor itu di apa namanya, di rumah sakit, tiba-tiba naik lagi. Ya, tante saya Bapak Ibu Saudara, dia kan lagi koma ini beberapa hari lalu. Lalu minta saya doa penyerahan. Saya doalah melalui handphone Bapak Ibu, video call. Tuhan, aku menyerahkan tante ke dalam tangan-Mu. Akhiri penderitaannya Tuhan, tolong diampuni segala dosanya. Segala kutuk-kutuk yang menimpa dia selama ini, aku berdoa, Tuhan, ampuni, cabut semua itu dalam nama Yesus. Aku berdoa biarlah kematian Yesus menyelamatkan dia, membebaskan dia Tuhan. Sembuhkan dia kalau memang dia sembuh. Tapi kalau tidak, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ambillah dia supaya mengakhiri penderitaan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Besoknya dia minta makan banyak. Tidak cocok kalau misalnya Bapak Ibu panggil saya doakan orang yang mau diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mungkin ada yang capek sudah ngurus oma, opa. Jangan panggil saya doakan penyerahannya, karena dia pasti hidup itu. Ada kejadian dulu, omanya Pak Okta. Omanya Pak Okta Bapak Ibu sudah 116 kalau nggak salah waktu itu umurnya. Karena saking tuanya beliau Bapak Ibu Saudara, jadi pampasnya dia main-mainin. Suatu waktu dia sakit. Nah, anak-anak sudah prediksi, Oma mau dipanggil ulang oleh Bapak di sorga. Panggil Pak Pendeta, panggil saya. Sampai di sana saya memang lihat Oma ini tidak berdaya. Saya bilang, ya kuatkan hati ya, kalau memang malam ini Oma dipanggil oleh Tuhan. Semua serempak, amin. Karena apa Bapak? Capek juga ngurusnya. Ya, banyak yang tidak bisa bekerja karena apa? Harus ngurus beliau. Itu memang anak-anak yang berbakti. Tapi sebakti-baktinya anak tetap rasa capek juga ada, rasa jenuh. Lalu saya doakan, serahkan sama Tuhan. Amin. Tidak ada tanda-tanda setelah saya amin Bapak Ibu. Lalu saya pulang. Besok pagi waktu saya mengantar anak, saya lihat si Oma itu jalan depan. Saya tidak, oh gak cocok panggil saya kalau bisa doa yang begini. Gak cocok panggil saya kalau doa yang begini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tapi ini kehendak Tuhan ya. Ini maksudnya cerita-cerita yang yang lucu juga, ada lucunya Bapak Ibu Saudara di balik semua ini. Tetapi kita melihat Bapak, keajaiban Tuhan itu luar biasa. Sadarlah Bapak Ibu, orang-orang luar biasa. Amin. Walaupun Bapak Ibu ada masalah-masalah di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa, istimewa. Pada waktu penciptaan manusia, Bapak Ibu adalah orang-orang istimewa. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, Yesus pulihkan kembali melalui kematian di atas kayu salib, melalui darah yang tercurah dari tubuhnya di kayu salib, membuat Bapak Ibu menjadi orang-orang istimewa. Bangkit semangat untuk mengiringi Tuhan. Amin. Semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama. Dengan cara apa? Beribadahlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan kepandaian, keahlian Bapak Ibu Saudara. Muliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai kita mati, potensi dalam diri kita belum kita pakai untuk melayani Tuhan. Sayang Bapak Ibu. Sayang. Jangan menguburkan talenta. Jangan menguburkan potensi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, pakailah semua potensi yang diberikan oleh Tuhan untuk layani. Amin. Tidak ada alasan untuk menolak melayani Tuhan. Lakukan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini.